kabar teman-teman di masa pandemi COVID-19? Baik bukan? Kalian juga harus tetap menjaga yang namanya social distancing, menggunakan masker, lalu selalu menjaga kesehatan, kebersihan, serta menjaga imun tubuh untuk terhindar dari pandemi COVID-19. Di sini saya ingin menjelaskan sekaligus memberikan informasi mengenai penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri Medan terkhusus program studi Administrasi Bisnis tahun 2017 sampai 2019. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Anissa, saya merupakan mahasiswi Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga dan juga program studi Administrasi Bisnis semester 4. Saya berada di kelas AB4I. Nah, di sini sebelum masuk ke topik utamanya, saya ingin menjelaskan apa sih itu Politeknik Negeri Medan. Politeknik Negeri Medan adalah salah satu perguruan tinggi di Sumatera Utara yang saat ini menjadi pusat pendidikan vokasi dan berfokus pada pengembangan sumber daya manusia serta memiliki visi global untuk turut meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia. Di dalam Politeknik Negeri Medan terdapat dua jenjang pendidikan. Yang pertama adalah jenjang program diploma ataupun D3 dan yang kedua adalah program sarjana terapan ataupun D4. Untuk penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Negeri Medan terdapat 4 jalur. Yang pertama PMP, yang kedua SMPN, dan yang ketiga SBMPN, dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Teknik Negeri Medan sendiri memiliki 6 jurusan, diantaranya yang pertama teknik mesin, yang kedua teknik sipil, yang ketiga teknik elektro, yang keempat teknik komputer dan informatika, yang kelima akuntansi, dan yang keenam yaitu administrasi niaga. Jurusan yang pertama yaitu Teknik Mesin. Teknik Mesin merupakan program studi tertua yang pertama kali dibuka di Politeknik Negeri Medan pada tahun 1979. Dalam Teknik Mesin sendiri mencakup 2 program studi, yaitu Teknik Mesin dan satu lagi yaitu Teknik Konversi dan Energi. Jurusan yang kedua yaitu Teknik Sipil. Teknik Sipil mencakup program Diploma 3 ataupun D3 dan juga Sarjana Terapan dengan cakupan program studi D3 Teknik Sipil, D4 MRKG dan juga D4 TPJJ. Jurusan yang ketiga yaitu Teknik Elektro. Teknik Elektro mencakup 3 program studi. Yang pertama adalah Teknik Elektronika, yang kedua Teknik Telekomunikasi, dan yang ketiga Teknik Listrik. Jurusan yang keempat yaitu Teknik Komputer dan Informatika. Di dalam jurusan ini mencakup 2 jenjang pendidikan yaitu D3 dan juga D4. Adapun cakupan program studinya ada 4. Yang pertama adalah D3 Teknik Komputer, yang kedua adalah D3 Manajemen Informatika, yang ketiga adalah D4 Teknik RPL, dan yang terakhir adalah D4 Teknologi Multimedia dan Grafis. Jurusan yang kelima yaitu jurusan akuntansi. Jurusan ini menaungi beberapa program studi diantaranya yang pertama D3 akuntansi, yang kedua D3 perbankan dan keuangan, yang ketiga D4 akuntansi publik, dan yang terakhir adalah D4 perbankan dan keuangan syariah. Jurusan yang terakhir yaitu Administrasi Niaga. Jurusan Administrasi Niaga merupakan salah satu jurusan yang paling banyak diminati di Politeknik Negeri Medan. Jurusan ini mencakup 3 program studi. Program studi yang pertama yaitu D3 Administrasi Bisnis, yang kedua D4 Manajemen Bisnis, dan yang terakhir adalah D4 MICE ataupun Meeting Incentive dan Corporate. Mengapa administrasi bisa menjadi salah satu jurusan favorit di Politeknik Negeri Medan? Jurusan Administrasi Niaga menghasilkan banyak sekali SDM yang bermutu dan profesional, unggul baik secara nasional maupun internasional. Selain itu, jurusan Administrasi Niaga banyak dibutuhkan oleh perusahaan karena dia memiliki prospek kerja yang luas. Nah, di jurusan Administrasi Niaga terdapat program studi yang paling banyak diminati dan paling banyak mahasiswanya, yaitu program studi Administrasi Bisnis. Program studi Administrasi Bisnis memiliki visi dan misi. Visi dari program studi Administrasi Bisnis yaitu menjadi pusat pendidikan dan penghasil sumber daya manusia yang profesional di bidang administrasi bisnis yang unggul di Asia Tenggara. Sedangkan misi dari program studi Administrasi Bisnis yang pertama melaksanakan pendidikan pada jenjang D3 secara profesional dalam bidang studi AB, yang kedua adalah membentuk tenaga kerja di media administrasi bisnis yang berkompeten, berkualitas, dan profesional, yang ketiga membentuk manusia yang kreatif, adiktif, inovatif,
jujur, dan berperilaku baik. Yang keempat, menyelenggarakan penelitian dan memperluas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang administrasi bisnis. Di dalam program studi administrasi bisnis, kita tidak hanya mempelajari mengenai keterampilan ataupun materi saja, tetapi mempelajari bagaimana perilaku yang baik, cara berjalan, cara berkomunikasi, lalu cara berpakaian. Di situ juga kita dilatih menjadi seseorang yang disiplin dengan adanya kompen yang dibebankan kepada mahasiswa Politeknik Negeri Medan yang termasuk program studi administrasi bisnis. Adapun fasilitas-fasilitas di dalam program studi administrasi bisnis diantaranya memiliki 16 ruang kelas, 3 ruang dosen, 2 staf administrasi, 1 ruang teknisi, 3 lab komputer, 1 ruang rapat, dan 1 ruang simulasi. Nah, di sini saya akan menampilkan data ataupun tabel penerimaan mahasiswa di program studi administrasi bisnis pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2017 dapat dilihat bahwasannya administrasi bisnis memiliki 9 kelas, di antaranya terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu kelas reguler pagi yang hanya terdapat 3 kelas, yang kedua reguler sore sama halnya dengan reguler pagi yaitu 3 kelas, yang ketiga kelas khusus, dan yang terakhir kelas bilingual dengan jumlah total keseluruhan mahasiswa pada angkatan 2017 yaitu 233. Lalu pada tahun 2018 sama halnya dengan tahun 2017 memiliki 9 kelas yang terbagi menjadi 4 bagian. Namun pada tahun ini jumlah keseluruhan mahasiswa berubah menjadi 230 orang. Dan pada tahun 2019 jumlah kelas pada tahun ini berkurang menjadi 8 kelas dan ditiadakannya kelas bilingual serta khusus sehingga hanya ada 2 bagian yaitu reguler pagi dan juga reguler sore. Pada tahun 2019 kelas reguler pagi ada 4 dan kelas reguler sore ada 4 juga dengan total keseluruhan yaitu 194. Nah, dari data tersebut penerimaan mahasiswa administrasi bisnis secara keseluruhan dapat kita lihat di grafiknya mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dari atas lalu ke bawah. Nah, ini adalah data ataupun grafik tabel yang dimana pada tahun 2017 data ataupun mahasiswa yaitu sejumlah 233 dan pada tahun 2018 sejumlah 230 dan pada tahun 2019 berjumlah 194. Maka dari itu grafiknya pun menurun dari atas ke bawah. Kesimpulannya, program studi administrasi bisnis mengalami penurunan jumlah mahasiswa. Namun hal ini dikarenakan yang pertama ditiadakannya kelas bilingual dan juga kelas khusus, yang kedua kurangnya fasilitas jumlah kelas sehingga pihak Polmed ataupun administrasi mengurangi jumlah kelas yang dari awalnya 9 menjadi 8. Selain itu pembatasan jumlah mahasiswa yang diterima tiap kelas. Hal ini dikarenakan kebijakan Polmed karena pada tahun 2019 jumlah penerimaan mahasiswa untuk semua jurusan mengalami penurunan diakibatkan pembatasan. Hal ini dibuat untuk pembelajaran yang lebih efektif dan lebih efisien untuk menghasilkan sumber daya yang lebih bermutu, berkompeten, dan profesional. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan informasi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.